Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat, tetap semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai video kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Arjun Nazar Hasan. Saya lahir di Palu pada tanggal 14 Juli 2001. Saya berasal dari Palu, Sulawesi Tengah, dan status saya saat ini adalah mahasiswa bimbingan dan konseling di Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengembangan pribadi konselor. Dan pembuatan video ini sebagai bahan latihan dan belajar mandiri untuk saya. Dalam video ini akan menjelaskan perbandingan profesi-profesi kesehatan mental seperti konselor, terapis, psikoanalisis, psikiatris, psikolog, dan psikoterapis. Profesi yang pertama yaitu konselor dan terapis. Konselor adalah seseorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling, berlatar belakang pendidikan minimal S1, jurusan psikologi pendidikan dan bimbingan atau PPB, bimbingan konseling atau BK, dan bimbingan penyuluhan atau BP. Mempunyai organisasi profesi bernama Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia. Melalui proses sertifikasi, asosiasi ini memberikan lisensi bagi para konselor tertentu sebagai tanda bahwa yang bersangkutan berwenang menyelenggarakan konseling dan pelatihan bagi masyarakat umum secara resmi. Konselor tidak hanya bergerak di bidang pendidikan, tetapi juga merambah pada bidang industri dan organisasi, penanganan korban bencana, dan konseling secara umum di masyarakat. Konselor pendidikan bertugas dan bertanggung jawab memberikan layanan BK ke peserta didik di satuan pendidikan. Sedangkan terapis adalah orang yang dipercayai memberikan terapi pada klien yang mengalami gangguan jiwa. Persyaratan dan kualitas terapis yang pertama, pengetahuan pokok tentang pikiran-pikiran dan tingkah laku normal dan patologi dalam budaya setempat. Kedua, memiliki teknis yang bersifat terapeutik yang menyatu dengan konsep-konsep yang dimiliki melalui pengalaman klinis dengan pasien. Ketiga, memiliki konsep teoritis yang padat dan logis yang cukup sesuai dengan dipergunakan dalam memahami pikiran-pikiran dan tingkah laku yang normal melalui patologis. Dan yang terakhir, harus mampu menerima pasien sebagai manusia utuh dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Selanjutnya ada psikoanalisis dan psikiatris. Psikoanalisis adalah orang yang mengeksplorasi impuls, kecemasan, dan konflik internal. Mereka juga bisa mengeksplorasi gangguan psikologis dan emosional yang bisa menciptakan pola perilaku. Psikoanalisis biasa melakukan teknik seperti asosiasi bebas, interpretasi mimpi, dan analisis resistensi, dan juga melakukan transferensi. Sedangkan psikiatris adalah dokter yang mengambil spesialis kedokteran jiwa. Setelah lulus sarjana kedokteran, seseorang yang hendak menjadi psikiatris harus mengambil keahlian di bidang psikiatris sekitar 5 tahun, baru layak menyandang gelar spesialis psikiatris. Psikiatris bertugas memberikan konsultasi seputar kesehatan jiwa. Profesi selanjutnya yaitu psikolog dan psikoterapis. Psikolog adalah gelar profesi yang diberikan kepada seseorang yang sudah lulus sarjana psikologi. Biasanya setelah lulus S1 psikologi, perlu waktu 1,5 tahun hingga 2 tahun untuk menyelesaikan gelar profesi psikolog. Seorang psikolog ada yang bekerja atau praktek sebagai psikologi klinis di rumah sakit. Selain itu ada psikolog dengan spesialisasi psikologi industri dan organisasi 12 dan psikologi pendidikan. Psikologi industri dan organisasi biasanya bekerja di bagian Human Resource and Development atau HRD. Sedangkan psikolog pendidikan berkecimpung di dunia pendidikan seperti konselor di sekolah. Sedangkan psikoterapis adalah terapi atau pengobatan yang menggunakan cara-cara psikologi dilakukan oleh seseorang yang terlatih khusus yang menjalin hubungan kerjasama secara profesional dengan seorang pasien dengan tujuan untuk menghilangkan, mengubah, atau menghambat gejala-gejala dan penderitaan akibat penyakit. Psikoterapis bertujuan memperbaiki keadaan yang tidak menyenangkan atau distres pada salah satu pihak karena tidak berfungsinya atau ketidakmampuan pada fungsi kognitif, afeksi, dan perilaku.
dengan terapis berusaha mengembangkan, memelihara, atau mengubah dengan menggunakan metode-metode sesuai pengetahuan dan skill, serta bersifat profesional dan legal. Nah, dari keenam profesi-profesi kesehatan yang saya jelaskan tadi, pada dasarnya tujuan profesi-profesi kesehatan mental adalah sama, yaitu eksplorasi diri, pemahaman diri, dan perubahan perilaku. Orang-orang yang berprofesi di bidang kesehatan mental mencoba menghilangkan perilaku melukai diri pada konseli atau klien dan sama-sama mengikuti norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat, baik konselor, terapis, psikoanalisis, psikiatris, psikolog, dan psikoterapis, menekankan pada perkembangan pembuatan keputusan dan keterampilan pembuatan rencana oleh konseli atau klien. Hubungan antara para klien dan para profesi kesehatan mental merupakan bagian paling penting. Dengan menjaga hubungan yang baik, maka aktivitas pemberian bantuan psikologis kepada klien akan berjalan dengan efektif. Baiklah, itulah pemaparan materi video kali ini, yaitu perbandingan profesi konselor. Semoga video ini dapat memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengembangan profesi konselor, dan semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian. Terima kasih telah menonton video kali ini. Sekian dan terima kasih. See you on my next video. Hey, yeah, made that money on a money.